Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Sylvester dikejar-kejar Kejagung setelah kemarin ngumpet sana, ngumpet sini, alasan sakit lah dan sebagainya ya. Sekarang Kejagung sampai buat sayembara. Barang siapa yang menemukan Sylvester akan mendapatkan 10 juta. Yuk dari kalian siapa nih yang bisa menemukan? Lumayan kan rezeki nomplok. Wah, jadi apakah kasus Sylvester ini akan sama seperti kasus Harun Masiku? Kejaksaan Agung atau Kejagung terus memburu Sylvester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebagai bentuk keseriusan, Kejagung dikabarkan tengah menyiapkan sayembara berhadiah 10 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi akurat terkait keberadaan Sylvester. Sylvester yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed divonis 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Bahkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Namun hingga kini belum dieksekusi karena keberadaannya ini belum diketahui secara pasti. Mungkin sayembara sebesar 10 juta rupiah ini sedang disiapkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam membantu penegakan hukum untuk Sylvester. Hadiah akan diberikan kepada pihak yang memberikan informasi valid yang mengarah langsung ke penangkapan Sylvester. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, Sylvester ini dicari seolah dia ini diburu. Diburon lah ya, sedangkan dari data imigrasi, Sylvester ini belum dicekal. Apa ini cuma pengalihan saja? Dan datanya pun Sylvester ini belum keluar negeri, otomatis kan pastinya ada di Indonesia dong. Tapi kenapa seolah Sylvester ini bak mengumpat di lubang semut sampai gak bisa ditemukan oleh siapapun? Ini kan aneh. Ini sih yang menjadi pertanyaan besarnya. Kalau masih di lingkup Indonesia ya, bukan hal yang sulit lah, kecuali Sylvester ini bersembunyi dan ada peran orang besar. Nah, ini agak masuk akal ya. Puspenkum Kejaksaan Agung Bang Arni. Itu setelah 5 hari, setelah kami itu ledakan waktu itu adalah akhir Juli yang lalu. Ya, dan itu langsung menjawab, hari ini kita panggil Sylvester Matutina dan besok akan digus. Cuman sayangnya kok juga belum jalan gitu loh. Ya memang berarti ada sesuatu Bang Arni. Tapi di lain bahasa saya setuju dengan Bang Saur tadi ya. Ya soal relawan tadi Bang. Karena kemudian di TV-TV itu Bang Arni. Ya itulah sekarang yang kemudian menjawab ini ya bukan lawyernya Sylvester loh malahan. Pak Andi Aswan. Karena lawyernya Sylvester kemarin ketika dari PK, itu ketika ditanya oleh teman-teman media, dia juga hanya bilang kalau saya hanya ngurusin PK. Saya nggak tahu apa. Dan juga spekulasi pun berkembang bahwa posisi Sylvester ini sebagai komisaris BUMN Pangan atau ID Food memberikan perlindungan politik yang membuat proses hukum ini tersendat. Namun Kejaksaan Agung membantah tudingan tersebut. Ya, meski sayembara 10 juta tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Kejagung, ide ini sudah viral di media sosial. Sejumlah aktivis hukum bahkan juga menyebarkan poster digital berisi wanted dengan wajah Sylvester, lengkap dengan ajakan bagi masyarakat untuk ikut nih memburu Sylvester. Selain tekanan terhadap kejaksaan, publik juga mulai menyoroti posisi Sylvester Matutina yang saat ini entah ada di mana sebagai komisaris independen di perusahaan BUMN Pangan, ID Food. Bahkan banyak pihak yang mempertanyakan mengapa seorang terpidana ya yang telah divonis ingkrah masih menduduki jabatan publik. Sejumlah pengamat BUMN dan juga pengacara HAM yang menilai bahwa Kementerian BUMN ini ya seharusnya juga sudah mengambil langkah tegas lah ya, termasuk evaluasi jabatan Sylvester. Nah, pertanyaan yang belum terjawab hingga kini adalah di mana sebenarnya Sylvester ini berada? Beberapa spekulasi menyebut ia ini bersembunyi di kota, ada pula yang menyebut dia ini dilindungi oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh. Namun tanpa informasi resmi dan juga konkret dari pihak yang berwenang, publik hanya bisa menunggu nih atau turut mencari. Jika benar sayembara 10 juta ini diluncurkan, maka perburuan ini tidak lagi menjadi misi diam-diam kejaksaan, melainkan operasi terbuka yang melibatkan masyarakat luas. Dan dalam era digital yang serba terpantau, satu wajah buron bisa menjadi simbol yang tak mudah dihapus dari ingatan kolektif warga negara. Nah, yang ironis lagi, dalam kasus ini suara lembaga resmi justru semakin lirih, sementara suara rakyat kian lantang. Banyak ya netizen ini mulai membandingkan perlakuan terhadap Sylvester dengan buronan kasus korupsi yang lebih cepat ditangkap ya meskipun ya mereka ini berada di luar negeri.
Pertanyaan besar kini menggantung di hadapan publik. Apakah Kejaksaan Agung ini akan menuntaskan ini? Atau ya membiarkan menguap seperti kasus-kasus lain yang mengendap diam-diam? Jika sayembara 10 juta rupiah ini benar-benar diluncurkan dan juga direspon serius, ini bisa menjadi momentum baru. Penanda bahwa hukum ini tidak memihak dan bahwa setiap terpidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapapun dia, namun jika tidak dan Sylvester ini terus lenyap dalam bayang-bayang kekuasaan, maka publik punya alasan kuat untuk mempertanyakan integritas penegak hukum. Fakta bahwa Sylvester ini masih bebas bergerak atau bahkan menghilang menunjukkan bahwa masih ada ruang aman bagi pelanggar hukum yang memiliki posisi dan jejaring kekuasaan. Ini berbahaya ya. Jika pelanggar hukum merasa bisa lolos hanya karena punya jabatan, punya relasi, atau bisa mengulur-ulur waktu dengan alasan teknis hukum, maka sistem telah gagal menjalankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Dan yang lebih menyakitkan, ruang aman itu tidak tersedia bagi masyarakat biasa, yang seharusnya masyarakat ini tidak perlu menyebar sayembara, apalagi sampai melakukan investigasi warga karena negara lamban bertindak. Tapi itulah yang terjadi. Ketika rakyat merasa aparat ini tidak cukup kuat menindak pelanggar hukum, mereka pun mulai mengambil alih sebagai fungsi kontrol melalui media sosial, aksi, hingga tekanan digital yang semakin menggema. Sayembara 10 juta rupiah yang awalnya hanya wacana kini telah berubah menjadi simbol frustasi rakyat terhadap sistem yang kerap absen ketika dibutuhkan.